Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada kali ini pelajaran manajemen kefarmasian, ya, untuk kelas 11. Sebagai perkenalan, ya, manajemen itu apa sih, gitu kan? Jadi gampangnya gini aja. Kalau di suatu organisasi atau di satu perusahaan itu manajer itu ya kayak pengelolanya, ya, pengelola misalkan di bidang eh, marketing gitu ya, pengelola di bidang logistik, pengelola di bidang SDM seperti itu. Jadi manajemen itu ada manajemen logistik, ada manajemen pemasaran, manajemen SDM gitu kan. Jadi macam-macam. Sebagai contoh juga kalian sendiri gitu, misalkan berangkat ke sekolah untuk belajar gitu kan. Misalkan sekolahnya jam 7 masuknya, maka kamu punya persiapan jam 5 sudah harus bangun, sudah harus sholat subuh, mandi, makan, kemudian ganti baju ke seragam sekolah gitu kan. Kemudian jam 6 sudah berangkat menuju ke sekolah. Itu sudah sebagai contoh ya, itu sudah merupakan manajemen waktu gitu. Jadi setiap diri kalian itu sebenarnya adalah seorang manajer gitu terhadap diri kalian sendiri. Tuh. Oke, langsung aja ya. Kalau manajemen kefarmasian itu apa gitu? Salah satu tanggung jawab seorang farmasis ya, ketika di fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah bahwa mereka harus memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan itu obatnya itu tersedia dalam jumlah, kualitas ya, dalam kualitas, kemudian kuantitas, kemudian waktu yang tepat gitu. Jadi kualitasnya tepat, artinya tidak ED, tidak mengalami kerusakan atau segala macam gitu. Kemudian tepat kuantitas, jumlahnya tepat gitu, tidak kurang, intinya seperti itu, tidak kurang, tidak berlebihan, kemudian dalam waktu yang tepat, dalam waktu yang tepat. Nah, waktu yang tepat artinya apa? Jadi ketika dibutuhkan saat itu juga ada gitu, seperti itu. Jadi lebih mirip kepada manajemen logistik sebenarnya untuk manajemen kefarmasian ini. Ya. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, manajemen kefarmasian ini ada beberapa fungsi ya. Yang mungkin kalau saya pribadi mengelompokkannya jadi beberapa. Yang pertama itu adalah evaluasi ya, atau kontrol persediaan. Kemudian dari kontrol persediaan itu kalian bisa merancang yang namanya perencanaan ya, perencanaan pembelian, atau biasa dianggap juga sama seperti penganggaran ya. Kemudian pembelian itu nanti termasuk di dalamnya itu adalah pemesanan ya. Kemudian penerimaan ya, setelah penerimaan itu ada penyimpanan ya, kemudian dilanjutkan pelayanan ya. Setelah pelayanan maka kita evaluasi lagi gitu. Evaluasi artinya masuk ke kontrol ya, kontrol persediaan ya. Bisa juga disisipkan dalam kontrol persediaan itu adalah pemusnahan ya. Ini bisa jadi satu, bisa terpisah seperti itu. Jadi bagaimana sih kalau misalkan kita analogikan dalam apotek ya, dalam apotek. Ceritanya kalian punya apotek nih ya, apotek. Kemudian yang kalian lakukan pertama kali ya, kalau itu apoteknya baru buka ya, tidak perlu kontrol, langsung ke perencanaan pembelian gitu. Tapi kalau apoteknya sudah berjalan beberapa waktu, maka harus dilakukan kontrol persediaan. Artinya apa? Kalian mencatat yang defek apa aja, barang-barang, item-item yang sudah habis atau sudah mau habis itu apa saja, kalian bikin list. Kemudian dilanjutkan ya kepada perencanaan pembelian gitu. Biasanya kalau misalkan perencanaan pembelian itu ada beberapa metode ya, seperti Pareto ya. Pareto itu sama dengan metode ABC ya kalau yang
bisa dikenal itu di luar metode ABC gitu. Kemudian ada juga metode konsumsi. Konsumsi itu berdasarkan barang yang digunakan pada periode sebelumnya. Kemudian ada juga berdasarkan epidemiologis gitu ya. Jadi berdasarkan pola penyakitnya gitu di suatu daerah. Gitu. Jadi memang ketika kalian sudah punya data itu, kalian akan lebih mudah untuk maksud saya setelah kalian memiliki data mengenai obat yang sudah habis atau mau habis, itu kalian akan lebih mudah untuk melakukan perencanaan pembelian gitu. Kemudian dalam perencanaan pembelian itu juga ada anggaran, jangan lupa. Jadi harus dibuat prioritas ya. Prioritas antara barang yang harus diadakan terlebih dahulu atau prioritasnya lebih tinggi gitu. Kemudian ada barang yang dia tidak begitu penting dan kalaupun tidak begitu berpengaruh terhadap performa dari si apoteknya ini sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan pembelian ya. Pembelian itu termasuk memilih PBF-nya misalkan. Ini memilih PBF-nya ini bisa di perencanaan, bisa di pembelian juga ya. Artinya kadang ya sama aja gitu loh. Jadi perencanaan sama pembelian itu bisa nanti satu step gitu ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian setelah pembelian kalian beli ke PBF. Kemudian penerimaan. Penerimaan itu yang perlu dicatat adalah kesesuaian antara yang SP yang kamu buat atau SP yang dibuat oleh apotekernya dengan barang yang datang begitu. Jadi apakah sesuai jumlahnya, kualitasnya, jumlah itu kan kuantitas. Jadi kuantitasnya apakah sudah sesuai gitu. Kemudian dicek juga ya yang namanya ED ya. ED itu bisa jadi barang itu dikembalikan karena ED-nya sudah dekat seperti itu. Kemudian setelah pembelian maka ada penyimpanan. Ya, penyimpanan ini adalah salah satu yang paling sering lalai. Dikatakan lalai karena apa? Pertama ya, penyimpanan itu harus berdasarkan kepada bentuk sediaannya. Bentuk sediaannya maksudnya bagaimana? Sediaan padat dengan sediaan padat, semi padat dengan semi padat, cair dengan cair. Supo misalkan dikelompokkan dengan supo juga gitu, yaitu di lemari pendingin misalkan. Kemudian tablet dikelompokkan dengan tablet. Setelah itu baru diurutkan. Diurutkan bisa berdasarkan abjadnya, alfabetis ya, bisa berdasarkan farmakologisnya gitu, seperti itu. Kemudian sebelum berdasarkan farmakologisnya, berdasarkan abjadnya, kalian bisa mengelompokkan berdasarkan labelnya ya. Labelnya itu maksudnya golongan obat apa gitu. Bebas terbatas, keras, narkotika, psikotropika gitu. Narkotika dan psikotropika pasti sudah dimasukkan ke dalam lemari khusus ya, lemari khusus narkotika dan psikotropika gitu. Dan penyimpanannya harus sesuai gitu. Kuncinya ganda gitu. Yang megang kunci salah satunya adalah penanggung jawabnya, yang salah satunya adalah didelegasikan ya, atau bisa juga apoteker juga gitu. Jadi kenapa? Supaya ada fungsi pengawasan di dalam situ gitu. Jadi kalau cuma satu ya, untuk narkotika atau psikotropika kalau cuma satu, kuncinya nanti ketika ada yang menggunakan obat itu untuk pelayanan resep, tidak ada yang memantau gitu, seperti itu. Jadi harus. Kemudian penyimpanan itu tidak lepas dari yang namanya kartu stok. Ya, kartu stok itu bisa dua ya. Yang satu di gudang, yang satunya di tempat pelayanan itu sendiri. Gitu. Misalkan di apotek ya, apotek ada gudangnya gitu.
Berarti kartu stoknya di gudang satu, kemudian di etalasenya satu, misalkan seperti itu. Itu. Jadi kenapa membutuhkan kartu stok ya? Supaya bisa dikontrol ketika ada ketidaksesuaian ya, bisa di tracing. Ketidaksesuaian artinya hari ini misalkan resep untuk amoksisilin gitu. Amoksisilin kebutuhannya cuma 1 strip atau 10 butir. Ternyata di kartu stoknya kurang gitu. Maka bisa di tracing lagi, dilihat. Terakhir itu pengeluarannya kapan gitu. Untuk pelayanan resepnya siapa gitu kan. Itu jadi lebih mudah. Jadi dari segi itu maka kartu stok itu harus untuk diadakan di dalam satu pelayanan kefarmasian. Kemudian tadi sudah sampai penyimpanan, kemudian pelayanan ya. Pelayanan itu bisa berupa resep ya. Resep atau mungkin tidak pakai resep gitu. Jadi artinya kita melakukan pelayanan ke pasien kalau itu di apotek ya. Kalau di rumah sakit berarti pelayanannya nggak cuma kepada pasien, bisa juga pelayanan kita kasih obatnya kepada suster atau dokternya mungkin ya. Gitu. Jadi namanya pelayanan itu adalah istilahnya pengurangan daripada barang itu ya. Jadi di kartu stok itu kita kurangin gitu, intinya gitu. Itu pelayanan gitu. Intinya seperti itu. Kemudian ada dari pelayanan itu nanti kita evaluasi lagi pemusnahan ya apabila diperlukan. Diperlukannya kalau obatnya ED misalkan. Atau mungkin bisa ditarik ya oleh pabrik seperti yang kasus waktu itu adalah obat ranitidin. Ya, ranitidin itu ditarik oleh distributornya. Sehingga itu bisa dikatakan itu kan pengurangan ya dalam segi stoknya itu berkurang. Jadi bisa dikatakan pemusnahan atau retur gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari situ kita kembali lagi ke kontrol persediaan. Jadi gitu-gitu aja terus gitu. Itu namanya manajemen logistik itu sebenarnya. Jadi kenapa lebih kepada manajemen logistik ya, manajemen kefarmasian itu lebih dekat kepada manajemen logistik karena ya fungsinya kurang lebih mirip gitu ya, harus ada ketika dibutuhkan. Logistik itu misalnya seperti apa? Misalkan kayak sembako gitu ya. Misalkan dalam keadaan seperti ini, lockdown ini gitu kan, dimana misalkan produktivitas berasnya menurun gitu, maka harus mengeluarkan stok beras yang ada di Bulog gitu, seperti itu. Mungkin sekian ya untuk penjelasan mengenai manajemen farmasi kali ini ya. Itu sebagai saya berikan gambaran ininya aja ya, singkatnya aja. Jadi mohon yang untuk detailnya bisa dilihat di buku paketnya masing-masing. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.